Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gambar proyeksi nama Prem Amdika Saputra, NIM 21067057. Prodi Pendidikan Teknik Mesin, Universitas Negeri Padang. A. Pendahuluan. Proyeksi adalah suatu gambar dari sebuah benda pada sebuah bidang tertentu, yang disebut bidang proyeksi, dengan cara memotongkanlah garis-garis yang ditarik dari titik-titik sudut benda, yang disebut garis-garis proyektor. Di dalam teknik, cara menggambarkan suatu objek adalah dengan cara proyeksi. Jadi, untuk menggambar suatu objek benda, kita menempatkan bidang proyeksi atau bidang gambar di antara mata-mata objek cara Amerika. Ada pula yang membuat cara gambar dengan menempatkan bidang proyeksi di belakang objek cara Eropa. B. Macam-macam proyeksi. Ada dua macam proyeksi. 1. Proyeksi miring. Garis-garis proyeksi membentuk sudut miring 90 derajat terhadap bidang proyeksi. Proyeksi miring disebut juga gambar pandangan tunggal karena dalam proyeksi ini ketiga dimensi benda akan terlihat, sehingga untuk menggambarkan suatu bendanya secara utuh cukup menggunakan satu gambar proyeksi. 2. Proyeksi tegak. A. Garis-garis proyeksi selalu tegak lurus bidang proyeksi dan salah satu bidang benda diletakkan sejajar dengan bidang proyeksi. B. Hanya terlihat satu muka dua dimensi untuk setiap gambar proyeksi. C. Diperlukan minimal 3 gambar proyeksi untuk menggambarkan suatu objek benda. Proyeksi tegak disebut juga proyeksi pandangan menjemuk, proyeksi ortogonal. Dalam teknik sipil, proyeksi ortogonal selalu dipakai untuk menggambarkan suatu objek, sedangkan proyeksi miring hanya digunakan untuk memperjelaskan suatu gambar. Satu. Proyeksi miring gambar pandangan tunggal. Macam-macam proyeksi miring. A. Proyeksi aksonometri. B. Proyeksi tidak langsung oblique. C. Proyeksi perspektif. A. Proyeksi aksonometri. Proyeksi aksonometri adalah proyeksi miring di mana 3 muka dimensi dari benda akan terlihat dengan bentuk dan ukuran yang disebandingkan benda aslinya. Proyeksi ini disebut juga proyeksi sejajar karena garis-garis objek yang sejajar tetap sejajar. Proyeksi ini juga disebut proyeksi dengan titik hilang tak terhingga. Contoh gambar 3 dimensi. Untuk menggambar proyeksi aksonometri dapat dilakukan dengan berbagai posisi. Untuk ini dikenal 3 bentuk gambar, yaitu isometri, dimetri, dan trimetri. Proyeksi isometri yaitu proyeksi di mana bidang diagonal dari benda berupa kubus diletakkan tegak lurus bidang proyeksi dan bidang yang horizontal dinaikkan hingga membentuk sudut. Contoh gambar benda secara isometri. B. Proyeksi tidak langsung oblique. Proyeksi tidak langsung adalah cara penggambaran pandangan tunggal di mana salah satu bidang muka diletakkan bidang proyeksi dan diproyeksikan secara ortogonal pada bidang ini ukuran dan bentuk sesuai dengan benda aslinya, sedangkan yang lain dengan cara proyeksi sejajar secara miring. Jadi dapat dikatakan proyeksi tidak langsung adalah proyeksi sejajar di mana bidang depannya dibuat frontal. Gambar. C. Proyeksi perspektif. Proyeksi perspektif adalah cara penggambaran pandangan tunggal di mana dalam menggambarkan gambar proyeksinya, garis-garis sejajar dalam salah satu atau 2 dimensinya bertemu pada suatu titik yang dibuat titik hilang. Oleh karena itu juga disebut proyeksi titik hilang. Pada proyeksi ini tidak ada satu garis pun yang ukurannya tetap seperti bendanya. Ada 3 macam gambar perspektif. 1. Perspektif dengan 1 titik hilang, perspektif sudut. 2. Perspektif dengan 2 titik hilang, perspektif miring. 3. Perspektif dengan titik hilang tak terhingga, proyeksi sejajar.
Gambar proyeksi perspektif dengan bidang frontal memotong benda. 3. Proyeksi ortogonal. 1. Gambar proyeksi ini memberikan informasi yang lengkap dan tepat dari suatu objek 3 dimensi. Karena bentuk dan ukuran tepat seperti bendanya, di sini objek diletakkan dengan bidang-bidang koordinat sejajar dengan bidang proyeksi disebut bidang frontal. 2. Untuk mendapatkan gambar yang lengkap, bidang proyeksi dibuat suatu 3 dimensi atau lebih bilang diperlukan bidang proyeksi ini membungkus pada tersebut. 3. Objeknya diproyeksikan secara ortogonal pada bidang-bidang proyeksi tersebut. 4. Masing-masing gambar proyeksi disebut sesuai dengan arah pandangannya, yaitu pandangan tampak depan atau belakang, tampak kiri atau kanan, tampak atas atau bawah. Gambar proyeksi ortogonal. Cara Eropa. A. Pandangan depan. B. Pandangan belakang. C. Pandangan samping kiri. D. Pandangan samping kanan. E. Pandangan atas. Dan F. Pandangan bawah. Ruangan tempat benda diletakkan. Benda dapat dibagi dalam 4 bagian dengan menempatkan sebuah bidang horizontal H dan sebuah bidang vertikal V. Masing-masing bagian disebut kuadrat, yaitu kuadrat 1, 2, 3, dan 4. Cara menggambar proyeksi ini banyak dipakai di negara Eropa, sehingga sering disebut cara Eropa. Pandangan suatu dengan orang yang memandang bidang proyeksi di belakang objek. Lain cara Amerika, yaitu gambar tampak kiri diletakkan di sebelah kiri, tampak atas diletakkan di atas, disebut pandang sesuai dengan benda yang dipandang bidang gambar di antara mata dan objek. Salah satu cara penggambaran proyeksi ortogonal adalah dengan cara gambar 3 kuadran. Di sini hanya digambarkan 3 tampak masing-masing. Dalam kuadrat suatu sumbu koordinat, sedangkan kuadran yang satunya untuk garis-garis proyeksi lengkung. Karena perubahan arah proyeksi, tampak atas biasanya dikuadratkan 3 atau 4. Contoh gambar 3 kuadrat cara Eropa. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.